wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Diana Tasya Prameswari, NIM B131250201. Di sini saya ingin menjelaskan konsep ketuhanan dalam agama di dunia dan agama Islam. Latar belakang dari konsep ketuhanan dalam agama di dunia dan agama Islam. Agama merupakan pedoman hidup manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Salah satu aspek utama dari setiap agama adalah konsep ketuhanan. Keyakinan terhadap Tuhan menjadi pondasi spiritual dan moral bagi umat manusia. Namun, konsep ketuhanan tidak seragam di antara berbagai agama di dunia. Setiap agama memiliki pandangan tersendiri mengenai hakikat Tuhan, sifat-sifatnya, serta hubungan antara manusia dan Tuhan. Dalam konteks global, memahami konsep ketuhanan dari berbagai agama penting untuk membangun sikap saling menghormati dan toleransi antara umat beragama. Adapun 3 rumusan masalah dari konsep ketuhanan dalam agama di dunia dan agama Islam. 1. Bagaimana konsep ketuhanan dalam beberapa agama besar di dunia? 2. Bagaimana konsep ketuhanan dalam ajaran Islam? 3. Apakah persamaan dan perbedaan antara konsep ketuhanan dan agama-agama di dunia dan Islam? Mari kita bahas konsep ketuhanan dalam agama-agama di dunia. Yang pertama, agama Hindu. Dalam Hindu, Tuhan disebut Brahma, kekuatan mutlak dan sumber dari segala sesuatu. Trimurti Brahma bisa disebut pencipta, Wisnu pemelihara, dan Siwa perusak. Dianggap manifestasi dari satu Tuhan, dan tujuan akhir hidup adalah moksa, bersatunya Atman atau jiwa dengan Brahman. 2. Agama Buddha. Buddhisme tidak menempatkan Tuhan sebagai pusat ajaran. Lalu fokus utamanya adalah mencapai pencerahan nirwana melalui 8 jalan benar. Tuhan tidak ditolak, tetapi tidak dijadikan objek ibadah utama atau bisa disebut non-theistic. Lalu yang ketiga, agama Konghucu. Konghucu mengajarkan konsep Tian yang bisa disebut langit, yaitu kekuatan moral tertinggi yang mengatur alam. Manusia harus hidup sesuai kehendak Tian melalui kebijakan Ren dan etika sosial. Lalu yang keempat, ada agama Kristen. Kristen meyakini Trinitas, bisa disebut Tuhan Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat. Tuhan digambarkan penuh kasih, mengorbankan Yesus untuk menebus dosa manusia. Lalu yang terakhir ada agama Yahudi. Yahudi mengajarkan keesaan Tuhan Yahweh yang berperjanjian dengan bangsa Israel, dan Tuhan bersifat adil, kudus, dan penuh kasih. Lalu kita membahas konsep ketuhanan dalam Islam. Hakikat tauhid. Islam menegaskan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dalil utamanya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang memiliki arti, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu, dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Lalu tauhid terbagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah yang berarti pengakuan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, memiliki, dan mengatur alam semesta beserta segala isinya. Lalu yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkannya Allah dalam segala bentuk ibadah, seperti sholat, puasa, doa, dan zakat. Ini berarti hanya kepada Allah lah setiap ibadah harus ditunjukkan, baik yang terlihat maupun tersembunyi, tanpa menyekutukannya dengan makhluk lain. Lalu yang terakhir ada tauhid asma wa sifat, yang berarti meyakini keesaan Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini berarti menetapkan nama dan sifat-sifat sempurna Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Tamsil, mengubah maknanya, bisa disebut tahrif,
menolak sifat-sifatnya, bisa disebut tahtil, atau menanyakan bagaimana wujudnya, yang bisa disebut takyif. Intinya adalah memurnikan Allah dari segala kekurangan dan menyifatinya sesuai dengan keagungannya. Lalu ada hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis ini menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah merupakan fondasi utama dari seluruh rukun iman. Apa sih hubungan manusia dengan Allah? Manusia dalam Islam memiliki dua posisi penting. Pertama, Abdullah yang artinya hamba Allah. Yang kedua, Khalifah bil ard yang artinya pemimpin di bumi. Kita bahas perbandingan konsep ketuhanan. Yang pertama, dalam jumlah Tuhan di dalam agama dunia umumnya banyak Hindu atau non-teistik Buddha. Lalu sedangkan di Islam satu Tuhan monoteisme murni. Yang kedua, sifat Tuhan di dalam agama dunia kadang terbatas atau menyerupai manusia. Sedangkan di Islam sempurna, tidak menyerupai makhluk. Yang ketiga, hubungan manusia dan Tuhan dalam agama dunia berdasarkan moralitas atau ritual, sedangkan di Islam berdasarkan ibadah dan ketaatannya. Lalu yang keempat, tujuan hidup dalam agama di dunia pencerahan atau keselamatan, sedangkan di Islam keridhaan Allah dan surga. Lalu yang terakhir ada wahyu. Di dalam agama dunia, wahyu berarti kitab simbolik atau ajaran moral, sedangkan di Islam Al-Quran sebagai wahyu final dan sempurna. Kesimpulannya, setiap agama memiliki pandangan berbeda tentang Tuhan. Hindu mengenal Brahman, Buddha menekankan pencerahan tanpa Tuhan personal, Konghucu mengajarkan Tian, Kristen mengajarkan Trinitas, dan Yahudi meyakini Yahweh sebagai Tuhan yang esa. Islam menegaskan konsep tauhid bahwa hanya Allah SWT satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, tidak beranak dan tidak diperanakan. Islam menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah dan menempatkannya sebagai pusat seluruh kehidupan. Dengan memahami konsep ketuhanan lintas agama, diharapkan umat beragama dapat menemukan rasa toleransi, menghormati perbedaan, serta memperkuat keimanan kepada Allah SWT. Islam menegaskan konsep tauhid bahwa hanya Allah SWT satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Islam menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah dan penempatannya sebagai pusat seluruh kehidupan. Dengan memahami konsep ketuhanan lintas agama, diharapkan umat beragama dapat menemukan rasa toleransi, menghormati perbedaan, serta memperkuat keimanan kepada Allah SWT. Saran saja, umat beragama hendaknya memperdalam pemahaman tentang konsep ketuhanan, masing-masing dengan sikap terbuka dan menghormati agama lain. Pendidikan agama perlu mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antara umat beragama. Umat Islam hendaknya memperkokoh keimanan terhadap tauhid agar terhindar dari syirik dan penyimpangan akidah.